diterima sama suster sama bidan ya, diterima dokter, diterima orang tua, bahkan dieluk-elukan oleh anggota keluarga. Sekarang baru ada sedikit masalahnya udah bingung, nanti solusinya bagaimana, nanti jalan keluarnya bagaimana, jadi menungso kok ruwet men. Makanya kata supir truk di sebuah truk yang saya lihat di belakang dia, tidak melayani orang ruwet. Jadi ada truk itu di depan saya tulisannya tidak melayani orang ruwet. Betul itu. Orang ruwet itu nggak usah dilayani, garai mumet. Ya garai mumet. Makanya orang yang nggak ruwet itu dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Dapat doa. Rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara, atau kama qala sallallahu. Semoga Allah merahmati seseorang yang kalau jual atau beli enggak ruwet. Jadi orang kalau jual barang atau beli barang enggak ruwet, itu dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Doanya apa? Dirahmati Allah. Dan doa Nabi kan nggak mungkin tidak kabul, pasti kok kabul. Makanya kamu kalau mau dapat doa Nabi, dapat rahmat, gampang. Kalau jual nggak usah ruwet, kalau beli nggak usah kebanyakan ngenyang. Gampang atau susah? Gampang ya? Nggak ruwet dalam jual beli. Ikhwani rahimakumullah. Saya mengajarkan tentang masalah doa. Ini sekarang kalau antum lihat penindasan yang terjadi di Palestina, saya nggak ngomong perang. Kalau perang itu ada aturan mainnya, misalnya sepak bola itu ya, ada wasitnya, ada aturannya, aturannya. Dalam hukum internasional dan hukum akhirat, perang itu ada aturannya. Dalam Islam perang itu ada aturannya, itu perang. Tapi kalau aturannya nggak ditaati, namanya bukan perang, namanya penindasan. Penindasan yang terjadi di Palestina. Ya, penindasan yang terjadi di mana? Di Palestina. Itu salah satu senjata terkuat warga Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Senjata terkuatnya adalah bukannya roket, bukannya senapan, bukannya pedang, bukannya jumlah pasukan, bukannya keahlian berstrategi, bukan. Sama seperti bangsa kita tempo dulu ketika ditindas oleh penjajah. Ya, ketika ditindas oleh penjajah, andalannya bukannya senjata, mempunyainya cuma bambu runcing, kebanyakan nggak punya senapan. Cuma beberapa orang yang punya senapan, itu pun hasil rampasan, nggak punya senjata. Andalan bangsa kita dulu senjatanya senjata yang paling ampuh. Apa itu? Ad-du'a silahul mu'min. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Kalau yang namanya senapan bisa macet, namanya roket bisa balik arah, ya bisa balik arah. Tapi kalau namanya doa, begitu diterima nggak akan salah. Maka senjatanya orang yang beriman adalah doa, karena langsung minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang ditindas di Palestina, angkat tangan. Saudara-saudaranya di berbagai belahan dunia, angkat tangan. Kirimkan doa, karena itu senjata yang luar biasa. Angkat tangan, berdoa. Hasilnya menurut berita dari wartawan-wartawan yang ada dalam kancah pertempuran di sana, berita-berita resmi yang beredar di medsos itu, tentara Israel itu mengatakan, ya, kami tidak berperang melawan manusia, tapi kami berperang melawan hantu. Kemudian mereka mengatakan peperangan ini tidak bisa dimenangkan karena Tuhan ada di pihak mereka. Loh, tentara Israel aja udah ngaku kalah kok.
ngaku kalah meskipun senjatanya luar biasa, nggak berani ngomong bisa mengalahkan. Kenapa? Karena sadar dirinya boleh, Tuhan ada di pihak mereka, dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai banyak beredar di media sosial dan di kolom-kolom berita internasional. Masalah terbaru Zionis Israel adalah orang-orang mereka yang mati itu ya, orang-orang yang mati dalam peperangan itu bangkainya cepat membusuk dan mereka kehabisan tempat untuk segera menaruhnya. Di mana nih biar gak busuk? Bayangkan tuh kalau tentara bergeletakan ya, tentara Zionis itu bergeletakan mati, terus baunya bangkai. Nah kira-kira yang sekitarnya nyaman atau nggak nyaman? Nggak nyaman, sehingga mentalnya itu hancur. Karena apa itu? Karena doa. Dalam peperangan yang tidak adil itu ternyata doa itu senjata yang luar biasa. Makanya kalau kamu ngaku cinta sama Palestina, itu senjata terampuh adalah angkat tangan. Allahumma hfadil uzzata wal mujahidin. Di antaranya begitu. Ya Allah, jagalah setiap pejuang dan mujahid yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, dimanapun berada. Jaga mereka semua ya Allah, doakan. Termasuk di bangsa kita ini yang berjuang menegakkan keamanan, bapak-bapak polisi didoakan. Ya, menjaga keamanan nasional, Bapak TNI didoakan. Karena senjata paling ampuh adalah doa. Gak ada senjata yang lain. Nah, saya mau ngajari sekarang caranya doa buat kita yang terkhusus hidup di Indonesia. Mau gak saya ajari cara doa yang cepat kopi? Wani biro. Doa yang cepat kopi. Kan doa banyak jenisnya, betul ya? Kadang doanya seret, kadang doanya macet. Nah gimana kalau doa ini bisa cepat kopi? Mau atau nggak mau? Mau. Alhamdulillah 27 menit sudah saya bicara. Janji saya nggak akan lama-lama, juga nggak akan cepat. Dikatakan dalam hadis tadi, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Sementara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling utama, doa yang paling baik adalah mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu aneh ya. Alhamdulillah itu bukan doa kok ya. Ucapan syukur. Doa itu kan minta. Tapi kenapa kok di sini disebut doa yang terbaik adalah alhamdulillah? Banyak penafsiran ulama dan sudah sering saya bahas dalam berbagai majelis. Tapi saya mau ambil satu hikmah baru dari hadis tersebut. Mau atau nggak mau? Nah sebelumnya saya minta bagian sound echo-nya dihilangkan tanpa echo. Ya, tes 1 2 pun. Jazakumullah khairan. Ngaten jelas? Lebih jelas ya. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Berarti di antara hikmahnya, doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan dengan hati yang berbahagia. Namanya doa terbaik alhamdulillah. Masa ada alhamdulillah dalam keadaan nangis? Alhamdulillah motorku hilang ya Allah. Alhamdulillah itu syukur. Ya syukur harus senang. Makanya orang kalau mau doanya kabul, doanya terwujud dengan cepat, doanya itu lebih dari yang diharapkan dapatnya, syarat nomor 1 doanya dengan hati senang. Karena itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah yang barusan hari Sabtu kemarin dan hari Ahad kemarin kita bareng-bareng haulnya, salah satunya di kota Solo,
Ya, salah satunya di kota Solo. Selain di Sewon Hadramut sana, hall di Solo yang dihadiri lebih dari 1 juta orang. Mungkin ada yang ngomong, Habib kok bisa ngomong yang hadir lebih dari 1 juta orang, dari mana? Jawabannya data. Datanya dari mana? Saya tinggal di Solo dan saya tinggal hanya 290 meter dari Masjid Riyad. Ya, data dari drone dan data dari teman-teman yang hadir itu minimal radius 800 meter dari Masjid Riyad itu penuh sesak dengan manusia. Radius 800 meter, 800 meter ke utara, 800 meter ke selatan, 800 meter ke barat, 800 meter ke timur. Tidak ditemukan tempat yang luang, semuanya penuh sesak manusia. Mau yang 1 lantai, mau 2 lantai, mau 3 lantai, lantainya berapapun penuh dengan manusia. Kalau 800 meter kali 800 meter berarti ada 8 kali 8 640.000 meter persegi. Itu saya ambil minimal ya, padahal lebih dari itu. Radius 1,5 kilo masih penuh sesak manusia. Cuman saya nggak suka jadi orang yang melebih-lebihkan. Lebih baik ngurangi daripada nambahi. Ini radius 800 meter per 800 meter sehingga jumlahnya itu 640.000 meter persegi. 1 meter persegi data kita lihat di lokasi itu paling sedikit diisi dua orang, bahkan sampai 3 orang. Kita ambil paling sedikit 1 meter persegi diisi 2 orang, berarti jumlahnya 640.000 kali 2 sama dengan 1.280.000 manusia minimal kumpul di kota Solo selama 2 hari paling sedikit. Untuk apa? Mengenang ilmu, mengenang kebaikan, dan mendoakan seorang ulama besar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka layak kalau kita sekarang mendengar bagaimana penjelasan Habib Ali Habsyi rahimahullah tentang doa yang terbaik. Beliau mengatakan, aku merasakan doa yang dipanjatkan dengan hati yang senang itu lebih utama daripada doa yang dipanjatkan dengan hati yang sedih. Sama-sama bagus, orang doa sama hatinya sedih nangis itu bagus, tapi orang doa sambil senyum dengan hati senang itu lebih baguslah lagi. Begitu penuturan Habib Ali Habsyi radhiyallahu taala anhu dalam salah satu nasihatnya. Lantas bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Untuk alhamdulillah harus mengingat nikmat, hatinya harus senang. Karena itu di antara hikmahnya adalah doa yang terbaik, doa yang dipanjatkan dengan hati yang senang dan bahagia. Contoh, saya kasih contoh biar paham. Boleh? Boleh. Ada orang dikasih uang sama ayahnya, 2 anak. Yang satu dikasih uang 100.000, yang satu dikasih uang 100.000. Sama-sama 100.000. Yang satu ditanya, "Nak, bagaimana uang 100.000-mu?" Dengan sedih dia jawab, "Ayah, uang ini cuma bisa aku buat beli ini dan ini ayah, gak bisa buat beli itu. Tolong ayah, beri aku tambahan uang biar bisa beli itu." Sama sedih. Didengarnya enak atau gak enak? Gak enak. Yang satu ditanya, "Bagaimana uang 100.000-mu?" Dengan senyum dia berkata, "Ayah, alhamdulillah berkat 100.000 ini saya bisa beli ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli ini." Sama senang dia ngomongnya. Dia ceritakan 100.000 ini untuk apa saja. Terus dia closingnya, tutupnya dengan kalimat, "Kalau ditambah bisa beli lebih banyak lagi ayah." Saya mau nanya, ini didengar enak yang mana? Didengar enak yang mana?
Didengerin yang mana? Seorang suami dipijatin sama istrinya, istrinya mijetin. Ya, dipijatin sama istrinya. Kemudian istrinya ngomong begini, gimana pijatannya, enak enggak? Dijawab, ora kroso. Orang kroso, gak terasa. Saya mau nanya, yang mijetin sebel atau gak sebel? Sebel atau gak sebel? Sebel. Yang satu dipijetin sama istrinya, ditanya, gimana pijetannya? Jawabannya, kalau lebih lama lebih menyenangkan. Itu sama-sama gak kroso aslinya. Yang satu gak terasa, yang kedua gak terasa. Cuman yang satu kalimatnya keluh kesah, yang satu kalimatnya syukur. Kalau lebih lama, wah lebih asik ini, sama seneng ngomongnya. Oh istrinya pasti, oh iya tak tambah gitu kan ya. Walaupun sama rodok pegel, tapi ditambah. Kenapa? Karena ngomongnya dengan hati yang senang. Nah sekarang saya lagi butuh duit ini. Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus Februari nanti harus melunaskan hutang pembelian tanah, masih kurang 4 miliar rupiah, dan hutang untuk pembangunannya sampai hari ini lebih dari 300 juta. Butuh duit kan saya ya. Gimana caranya biar kabul? Ini praktek sekalian. Nah kalau saya doanya begini, itu nanti lambat pengabulannya. Contoh begini, ya Allah, jangan dicontoh ya. Nah ini yang bukan utama. Nanti saya contohkan yang utama, yang nggak utama dulu. Ya Allah, 17 Ya Allah, 7 Februari harus lunas 4 miliar rupiah. Dari mana aku dapatkan semua itu ya Allah? Sementara uang yang kau berikan baru masuk, belum sempat parkir udah hilang. Baru masuk, belum sempat parkir sudah habis ya Allah. Gak terasa uang itu mengalir dengan cepat. Ya Allah, tolong beri hamba uang. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang hamba. Doanya bagus atau gak bagus? Bagus. Ya bagus. Tapi saya akan berdoa dengan cara yang lebih bagus. Mau? Mau? Allahumma ya Allah, terima kasih. Sejak Agustus sampai hari ini Engkau tak berhenti memberi hamba rezeki. Engkau tak berhenti memberi hamba rezeki, rupiah demi rupiah. Alhamdulillah, bisa jadi semen, bisa jadi cat, bisa jadi bata, bisa jadi gaji untuk para tukang, sehingga pekerjaan gak berhenti pagi, siang, sore, malam. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabb, nikmat sekali rezeki datang dengan mudah. Hamba yakin Engkau pasti akan nambahin lagi. Enak atau gak enak? Enak atau gak enak? Enak atau gak enak? Ya, pilih mana kamu dengernya? Yang tadi atau yang barusan? Kalau yang barusan gak ngeluh, betul? Kalau yang pertama ngeluh. Nah sekarang orang hidup itu kalau doa kebanyakan ngeluh atau gak ngeluh? Padahal doa yang terbaik ngeluh atau syukur. Makanya susah hidupnya. Allahumma urip kok kaya ngene. Ada yang model begini. Allahumma gaji gak muda-muda. Allahumma pangkat gak naik-naik. Allahumma. Itu namanya doa sambat, keluh kesah. Bukan gak boleh, tapi ini bukan yang the best, bukan yang terbaik. Doa yang terbaik adalah doa syukur. Allahumma ya Allah, alhamdulillah, hamba Engkau beri pekerjaan, hamba bersyukur, terima kasih ya Allah, berkat pekerjaan ini hamba dapat rezeki yang halal. Hamba yakin Engkau akan beri hamba rezeki yang lebih besar lagi. Kalimat begitu tuh didengar enak, ya didengar enak. Itu caranya doa. Makanya mulai malam hari ini hapus doa-doa sambat itu, doa-doa menampakkan susah gitu ya, doa-doa menampakkan sedih-sedih ya, kecuali kalau kita minta penghapusan dosa. Kalau urusan dunia jangan keluh kesah, jangan sambat, doanya sama nyantai sama ngakak gitu. Allahumma ya Allah gitu, rayu Allahnya. Allahumma yang kemarin banyak ya Allah, sekarang kasih lebih banyak lagi ya Allah. Malaikat dengarnya juga senang, ini mintanya sama senang, syukur. Nah janji Allah la in syakartum
la'azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Makanya doa model syukur ini harus diajarkan. Karena kita kebanyakan nonton drama dan sinetron, isi doanya keluh kesah. Sampai kapan hamba akan terzalimi ya Allah? Ada enggak model begitu? Sampai kapan suami hamba memperlakukan hamba semacam ini ya Allah? Ada enggak model begitu? Ini namanya doa orang latihan sabar. Doa orang latihan sabar. Enak doa latihan syukur. Ada satu orang datang ke rumah saya, ibu-ibu, Habib, doakan saya udah 2 kali menikah tapi saya gagal. Doakan yang ketiga tidak gagal lagi. Saya jawab, alhamdulillah kamu tidak gagal. Saya itu 2 kali rumah tangga saya kandas, Habib, alhamdulillah untuk hal itu. Kaget dia, alhamdulillah bagaimana Habib? Ya kalau sudah terjadi ya disyukuri. Mensyukurinya bagaimana? Mestinya kamu bilang begini, terima kasih ya Allah udah diizinkan merasakan 2 suami yang berbeda. Jadikan yang ketiga yang terakhir untuk hamba. Kan begitu. Didengar enak atau gak enak? Enak. Karena gak keluh kesah. Betul? Baru mesem ya. Ya gak keluh kesah. Masa doa kok Allahumma ya Allah 2 kali hamba gagal berumah tangga. Malaikat turunnya gak ada menengok. Suruh diam sama malaikat. Oh, keluh kesah. Yang satu sama kasusnya dengan Allahumma terima kasih Allah engkau beri hamba kesempatan sudah 2 kali merasakan pernikahan dengan 2 pria yang berbeda, jadikan yang ketiga yang terakhir ya Allah. Kan keren. Namanya doanya dengan syukur, tidak mengeluhkan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit ngaten insya Allah dapatnya senang terus kalau begitu. Tidak ada jurus susah, tidak ada jurus susah. Misal motornya dilihat orang jelek, Allahumma ya Allah, alhamdulillah berkat motor ini ya Allah hamba bisa menempuh puluhan kilo ya Allah, alhamdulillah. Ini kalau yang lebih baru ya Allah ratusan kilo. Enak apa gak enak itu? Enak. Itu namanya ngerayu. Malaikatnya pun ngekak, pinter. Ketawa malaikatnya, pinter. Spiritnya itu syukur, semangatnya syukur. Merubah redaksi doa, merubah posisi hati ketika berdoa, menjadikan kelas kita berbeda di hadapan Allah Ta'ala. Naik kelas langsung. Ya, naik ke kelas. Contoh nih, seorang atasan punya bawahan, namanya atasan ya, punya bawahan di bidang manapun. Nanya ini atasan ini pada karyawannya atau bawahannya, bagaimana kamu hidup bersama saya di jajaran ini, di perusahaan ini? Yang satu jawab, alhamdulillah Bapak, tapi ya begitulah, toiletnya masih begini ya, kemudian juga catnya nggak pernah diganti ya, walaupun nyaman tapi ya catnya begitu ya, kemudian toiletnya begitu, gajinya ya begitu. Saya mau nanya, ini atasannya denger geri atau nggak geri? Ini telinganya sakit itu, waduh kok kayak gini ya. Yang satu ditanya, bagaimana menurut kamu? Alhamdulillah terima kasih Bapak sudah diizinkan untuk bekerja bersama Bapak, senang saya kenal sama Bapak, menyenangkan sekali bekerja di bawah pengawasan Bapak, terasa nyaman buat saya, buat saya. Ini Bapak, kalau Bapak jadikan ruangannya lebih indah akan lebih nyaman Bapak. Itu dengarnya lebih enak. Karena apa? Bukan semangatnya itu keluh kesah, tapi semangatnya syukur. Saya mau kasih contoh yang lebih ekstrim boleh. Saya diajarin sama seorang kiai yang mungkin nggak dikenal orang dulu. Rubah bahasa ini akan naik kelas. Ya, contoh, ada seorang anak dikasih ayahnya motor,
dia ngucap apa? Terima kasih. Betul ya? Dikasih ayahnya rumah, dia bilang apa? Terima kasih. Bagus atau nggak bagus? Dikasih ayahnya uang, dia bilang apa? Terima kasih. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Tapi coba kalau anaknya ngomong begini, dikasih motor, jawabannya